dari pihak keluarga menyerahkan kepada wilayah sih, karena di sini pihak keluarga percaya itu pihak wilayah, RT, RW, pengurus sama anak Kartoro juga untuk mengkoordinasi wilayah di sini gitu. Terus juga dari pihak keluarga juga selama dari awal pertama sampai 7 hari ini keluarga di rumah aja, jarang keluar. Artinya untuk 7 hari ini dipaksakan oleh keluarga gitu. Iya, karena emang bisa dibilang kan keluarga Almarhum ini kan minta bantuan kepada wilayah, jadi wilayah di sini tuh sebisa mungkin membantu untuk koordinasi di sini, untuk persiapan untuk tahlilan nanti 7 hari gitu. Untuk tahlilan persiapannya bagaimana, dan dilihat juga ternyata banyak bantuan gitu yang jalan. Nggak cuma 7 hari sih, dari kemarin-kemarin hampir setiap hari kan kami juga selalu ngadain tahlilan habis sisa, cukup ramai sih, makanya setiap hari itu persiapan kita benar-benar ekstra sih, karena kita tahu pasti bakal ramai kan, termasuk hari ini 7 hari persiapan kita memang benar-benar matang untuk kayak mempersiapkan segala tahlilan, terus untuk tamu-tamu undangan, terus yang tamu-tamu yang akan datang kayak gitu. Tapi kalau yang akan datang dari mana aja? Tamu-tamu random sih kak, random aja sih, dalam arti random tuh biasanya tamu-tamu yang datang itu kita nggak bisa nebak entah dari mana, dari siapa, kurang paham kayak gitu, tapi biasanya ada aja yang datang. Tapi kalau untuk dari keluarga sendiri untuk malam ini emang tahlilannya intimate aja seperti itu, atau seperti apa? Untuk tahlilannya emang khusus keluarga aja atau emang Kita terbuka umum tahlilan, iya, jadi siapa aja untuk buat tahlilan dibuka buat siapa aja kayak gitu. Ini bantuan yang masuk dari mana aja sampai saat ini? Saya kurang paham, cuman yang saya tahu sih alhamdulillah setiap tahlilan ada nasi kotak sih, dari kalau nggak salah dari Bapak Yusuf Hamka, itu yang saya tahu dari pribadi saya, cuman selebihnya saya kurang paham karena yang ngurus konsumsi untuk tahlilan itu ada lagi pengurusnya, kebetulan pengurusnya DKM Masjid Al-Falah gitu. Jadi saya sebagai anak karang ternak di sini sama RT RW cuma mengamankan koordinasi di sini, jadi kami yang datang, yang saya bilang kami yang datang saya koordinasi gitu. kalau dari keluarga sendiri gimana mas? Banyaknya bantuan hari ini, terus mungkin mereka ya apa namanya berusaha untuk kuat dengan ya, banyak yang datang tamu-tamu undang, terutama di malam hari ini tahlilan 7 hari ini mungkin. Maksudnya gimana mas? Untuk dari keluarga sendiri gimana? Kan hari ini malam 7 hari ini mungkin banyak yang datang itu mau menguatkan mereka guys. Kalau udah menguatkan, jadi dari wilayah juga memkuatkan bahwa keluarga kayak sudah mengikhlaskan juga, jadi teman-teman rekan-rekan di sini juga membantu untuk memperkuatkan keluarga almarhum kayak gitu. Mas, kemarin juga kan Arafi sama Mama Lu datang ke sini Iya, ya kan? betul. Seperti apa itu mas? Kan sekitaran jam berapa? Jadi emang kan kita sepakat wilayah sama pihak keluarga itu kan habis tahlilan itu kan pihak keluarga tidak mau ditebus apapun, awalnya kayak gitu. Nah pas hari itu emang kita stop untuk pertemuan dengan keluarga kan, akhirnya istirahat, pihak keluarga istirahat, kita sebagai wilayah ngejaga di pos ini segala macam. Datanglah satu orang, entah dari mana tuh, saya nggak kurang paham dari mana, saya tanya, maaf mas, mau kemana, dari mana? Terus dia bilang mau ketemu pihak keluarga. Terus saya bilang, maaf mas, kalau untuk ketemu dengan pihak keluarga tidak bisa karena udah terlalu malam kan, pihak keluarga juga tidak mengizinkan. Terus beliau bilang, Arafi mau kesini. Saya pikir Arafi mungkin bohongan kali ya, datangnya kali ya, karena kondisi juga udah malam juga, kayak jam 10 udah sepi juga kan. Akhirnya saya minta identitas dia untuk biar saya percaya kalau benar Arafi mau datang. Akhirnya dia ngasih identitas segala macam. Saya ke depan, benar Arafi datang sama mamanya berdua plus sama tim-timnya dia kayak gitu. Cukup ramai sih, banyak yang antusias kedatangan Arafi gitu. Kira-kira berapa lama tuh mas Arafi di rumah? Sekitaran 20 menit setengah jam lah Kak, kurang lebih itu di jam 10-an. Karena memang sudah malam kan. Mas mungkin ada obrolan apa dengan Arafi, mungkin entah itu khusus atau bantuan khusus mungkin dari Arafi? Kalau saya kurang tahu dia ngomong apa, karena kan saya kan di sini kan ditugaskan untuk mengamankan saya gitu. Tapi reaksi keluarga waktu itu waktu Arafi datang gimana sih bahagianya? Kenapa? Reaksi keluarga waktu itu waktu Arafi datang bahagianya gimana sih? Kalau lihat dari raut wajah keluarga sih cukup dibilang bahagia sih, senang ya, senang juga bilang senang gitu. Banyak terima kasih sih pihak keluarga kayak gitu, karena masih mau
dengan kesibukannya Raffi masih sempat-sempetin mau datang ke rumah. Ada santunan yang diberikan Kalau sambutan saya kurang tahu dah gitu. Dari Raffi kurang tahu saya mengenai itu. sampai saat ini kan juga kita tahu banyak yang datang dari kalangan pejabat dan juga publik juga. Sampai saat ini ada siapa aja gitu yang ketahui? Kalau 2 hari kebelakang ini yang saya lihat terakhir cuma Raffi. Cuman yang pas hari Jumat sama Sabtu kemarin itu banyak sih dari pejabat, menteri, Pak Presiden, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, termasuk Ibu Puan juga kan datang juga banyak kayak gitu. Cuman ke belakang-belakang ini udah mulai sepi pejabat-pejabat atau siapapun yang datang. Tapi ramenya itu di saat tahlilan kayak gitu, banyak dari pihak-pihak driver ojek online yang mau ikut tahlilan kayak gitu. Ini bantuannya kan ternyata juga banyak bantuan yang dikasih ya. Bantuan yang diberikan ini khusus untuk keluarga yang terbuka atau ternyata masyarakat juga Bantuannya apa dulu nih? bantuan Kalau dia tahu. itu makanan atau Kalau dan lain makanan sebagainya. itu untuk tahlilan sih Kak, gitu buat masyarakat, bukan masyarakat, buat jamaah lah yang ikut tahlilan kayak gitu. Mas sebagai mungkin sahabatnya Afan waktu kecil ya, dari kecil mungkin sosok Afan sendiri seperti apa sih? Kebetulan saya teman kecilnya dia, teman dekatnya dia, teman bandelnya juga, jadi saya tahu karakternya. Dia tuh kecilnya itu bisa dibilang itu bandel, bangor, jahil, dibilang sering bikin orang ketawa gitu, orang tawa. Tapi semenjak beranjak dewasa dia mulai pendiam. Yang dalam arti pendiam itu yang tidak banyak ngomong. Kalau ketemu sama teman-teman sama saya jarang ngobrol. Dia tipikal orang tuh yang mau diajak ngobrol dulu baru dia buka suara. Kalau misalnya dia tidak ditegur atau dipanggil, dia jarang berkomunikasi karena orangnya pendiam. Makanya saya sebagai teman kecil agak kaget sih. Saya tahu kecilnya dia segala macam, tapi kok pas dewasa kok jadi pendiam. Bisa dibilang dia bahasa gaulnya introvert lah kayak gitu loh. Tapi untuk jadi tulang punggung keluarga juga ya. Nah itu betul. Karena emang kan bisa dibilang kan bapaknya kan pekerjaannya juga ojek online juga kebetulan, terus mamanya juga setahu saya dia juga tukang bantu-bantu di rumah-rumah keluarga sekitar kayak gitu. Terus juga almarhum ini dulu kerjanya sebelum di ojek online itu di security lingkungan. Jadi di lingkungan ini ada security yang jaga. Kebetulan almarhum sebelum di ojek online di security, makanya dia bisa beli motor sendiri, di HP sendiri, dari duit payah di sendiri. Dia pinter nabung bang orangnya gitu. Sedih nggak sih bang ditinggal sama teman kecil atau dari abang sendiri? Dibilang sedih banget saya, karena kebetulan almarhum ini kebetulan anggota perlengkapan saya di Karang Taruna. Nah almarhum ini yang paling saya andelin dalam keanggotaan kayak gitu. Makanya pas saya tahu, saya merasa kehilangan sosok yang saya andelin setiap ada kegiatan, entah 17-an segala macam kayak gitu. Pada saat kejadian mungkin kemarin beliau berpulang, Mas sempat ini juga nggak sih ikut menyaksikan gitu, mengantarkan gitu? Mengantarkan iya, mengantar ke kuburan iya, saya ke rumah sakit sama keluarga juga iya gitu. Jadi awalnya saya tahu beliau meninggal itu, awalnya saya lagi rapat di sini, di pos ini saya lagi rapat sama teman-teman yang lain. Banyak juga kan tuh dari berita, dari grup, banyak demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana ya kan. Akhirnya muncullah di grup saya pribadi nih, ada driver ojek online yang tertabrak kan kayak gitu. Akhirnya saya lihat videonya ada muka almarhum, cuman saya nggak ngeh kalau itu almarhum karena kan kondisi di situ satu kamera kurang jelas, ramai juga, terus udah nggak kelihatan muka almarhum kan. Akhirnya nggak lama kemudian muncul nama almarhum. Ada 2 kan yang muncul tuh, Umar sama Afan Kurniawan. Cuman pas saya ngeh nama almarhum Afan Kurniawan, saya langsung mikir sendiri pribadi, kok mirip nama teman saya bilang teman kecil saya, soalnya kan bisa dibilang di wilayah lingkungan ini nama almarhum itu jarang ada yang sama kayak gitu. Akhirnya nggak lama muncullah KTP almarhum termasuk sama KTP Umar ini. Pas lihat KTP almarhum, pas lihat nggak taunya benar. Itu saya shock, teman-teman juga semuanya shock, lepas juga sedih segala macam. Langsung saya koordinasi ke pihak keluarga untuk ngecek ke kosannya. Kebetulan itu hujan juga kan gede mas, itu malam Jumat sekitar jam 8-an.
saya ke rumah ke kosan almarhum. Pas saya sampai sana, orang tua almarhum udah nangis, ibu termasuk bapaknya udah nangis, sama adiknya sama abangnya udah nangis. Nah, taunya pihak keluarga tahu kabar itu dari pihak keluarga yang di daerah Palmerah, karena kan KTP almarhum itu kan berdomisili, KTP-nya itu kan Palmerah, bukan di sini. Walaupun dia udah tinggal lama di sini dari kecil, kayak gitu. Mas, tapi pada saat kejadian itu emang almarhum tidak ikut demo ya? Berarti memang sedang narik. Nah, awalnya juga saya tidak tahu entah itu ikut demo atau narik, saya awalnya tidak tahu. Tapi setahu saya dia itu paling takut yang namanya ikut keramaian, demo segala macam. Karena dia pas kejadian itu paling takut. Jadi awalnya tuh saya tahu dia habis narik itu pas saya ngelacak motornya. Karena kan pas kejadian itu kan ada 3 barang yang belum ditemuin, termasuk 1 motor, kedua HP, ketiga dompet. Itu yang paling saya cari sama teman-teman di sini gitu. Karena kan di situ kondisinya pada pusing, bingung, mikirin almarhum kan. Akhirnya saya teman-teman antusias untuk nyari 3 barang ini. Tapi yang ketemu alhamdulillah pertama ya, dompet sama HP. Karena dompet sama HP itu ada di tas almarhum gitu. Tinggal 1 yang belum ketemu nih, motor awalnya kan. Motor nggak ketemu. Saya juga bingung, tidak tahu plat nomor almarhum ini berapa-berapanya kan. Nggak lama dari om almarhum, omnya ada foto almarhum sedang naik motor, ada plat nomornya. Akhirnya saya lacak, saya jadi bagi tugas teman saya, bagi tugas melacak plat nomor untuk nyari terakhir wilayah terakhir dia narik atau enggak, laporin ke kantor Grab atau Gojek. Nah kalau saya fokus dari kendaraannya kayak gitu. Alhamdulillah sih ketemu. Itu kebetulan saya ngambil, saya bawa pulang motor almarhum. Gak jauh sih dari tempat kejadian. Kebaikan almarhum yang Dia tuh baiknya itu dalam arti inisiatif kan. Jadi kadang kayak misalnya teman-teman satu tongkrongan sama almarhum itu di saat kayak lagi pengen ngerokok atau ini, kadang suka ngasih sesuatu dalam arti kayak ngasih rokok, ngasih makanan, cemilan, kopi gitu-gitu. dan juga kan dengan itu juga ada keluarga sampai diberikan tempat tinggal gitu dari pemerintah. Bagaimana nih terkait itu, ada langkah dari keluarga? Jadi yang saya tahu dari pihak keluarga kan emang almarhum ini cita-citanya sebelum almarhum meninggal ini, cita-citanya mau naikin derajat keluarga dia, termasuk orang tuanya, mau naikin derajatnya. Terus juga dia selama kerja di security sampai dia narik ojek online, dia menabung untuk beli tanah di kampung gitu dari keluarga. Akhirnya terbukti dia beli tanah untuk membangun rumah, cuman akhirnya beli tanah. Gimana tuh? Kalau lokasinya saya kurang paham, cuman yang saya tahu kalau misalnya dia setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu kadang suka pulang ke kampung. Kampungnya itu di Lampung. Karena kan orang tua dari mamanya itu kan orang Lampung, dari bapaknya itu orang Bima. Dari beli tanah kan? Iya, beli tanah. Makanya saya sedihnya, kok kenapa lo harus hilang dulu baru lo bisa ngebagain orang tua lo. Saya mikir sebagai teman kecil kayak gitu. Mungkin ini salah satu cara almarhum untuk menaikkan derajat keluarganya dia, walaupun dia nggak ada. Itu dia. Kalau untuk rumah sekarang seperti apa? Apa? Untuk rumah yang diberikan dari udah ditinggal sama keluarga. Oh belum, karena kan yang saya tahu itu katanya sih lagi direnov Kak. Gitu. Cuman saya nggak tahu untuk tinggal di sananya keluarga kapannya, saya belum tahu. Karena kan adiknya ini yang saya masih sekolah di sini di Jakarta, masih kelas 2 SMP kayak gitu. Ada dengan polis sekarang gimana kak? Masih bebas aja sih. Dibilang bye-bye aja sih masih badai, cuman dia kayak dari pandangan saya masih suka keinget sama almarhum. Karena bisa dibilang almarhum ini anak paling kesayangannya Kak. Walaupun dia tuh tipikal orang yang jarang ngobrol kalau di rumah. Jadi dari pagi sampai malam kerjanya narik dari duit. Gitu, Kak. Karena kan dia salah satu tulang punggung keluarga juga kan, kayak gitu. Makanya dia sebisa mungkin membantu keluarga untuk kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Karena polisi yang nangkap itu secara tidak terhormat sudah mendapatkan hukumannya, dan keluarga udah tahu belum sih ada hukumannya? Waduh, saya kurang tahu deh, saya nggak nanya-nanya soal itu sih, karena jangankan dari pihak keluarga tuh, saya nanya aja tentang keluarga aja, kadang kasihan Kak, apalagi saya nanya tentang kayak gitu, soalnya kasihan lihat
raut wajahnya tuh masih lemas, jadi saya nggak berani nanya-nanya ke keluarga kayak gitu. Mungkin film saya sih mungkin tahu atau nggak tahu sih, kurang tahu juga sih masalah itu. beliau ini berapa bersaudara? Almarhum itu, keluarga itu, almarhum anak kedua, dia 3 bersaudara, dia punya abang, almarhum kedua, ketiganya adik perempuan. Nah kebetulan abangnya itu tadi teman saya sebelum kenal sama almarhum, karena kan dia adik kakak gitu. Jadi pas saya kenal almarhum, kenal sama abangnya, plus ketemu sama almarhum kayak gitu. Jadi mana sama almarhum? Yang nama lengkap dan juga keterangan. Nama lengkap saya Muhammad Nur Fajrian. Sebenarnya